Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Naskuru ilallahi ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah masuk di bulan Ramadan yang ke-17. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan senantiasa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menguatkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya dari ayat ini menjelaskan kalau Allah mampu memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Sebaliknya, apakah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi abdan syakura atau abdan kafura? Pemirsa yang dirahmatin Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah janji, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah ancaman, bagi kita harus mentaati semua perintah dan menjauhkan semua larangannya. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliau kita mengenal ajaran-ajaran Islam, yang mana dengan beliau kita mengenal qudwah hasanah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita sampai saat ini. Dan insya Allah kita menjadi umatnya wasata dan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan sebuah renungan yang bertema tentang esensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mengenal dan mendengarkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbicara tentang keimanan dan yang berbicara tentang ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya yakin pemirsa sudah paham, sudah memahami, sudah mencari juga apa hikmah daripada ayat tersebut. Sebelumnya kita ambil arti dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada kaum-kaum sebelum kita, agar kita menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa. Ada 2 poin yang dapat kita ambil intisari dari ayat ini. Yang pertama adalah panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Mengapa Allah memerintahkan puasa khusus di bulan puasa Ramadan ini hanya untuk orang-orang yang beriman? Karena orang berimanlah yang mampu mengemban amanah ini. Hanya orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya lah yang mampu menjalankan ibadah puasa ini. Mengapa demikian? Karena yang namanya orang beriman itu pasti sudah dibekali dengan sebuah kepercayaan,
sudah dibekali dengan iman dan takwa yang penuh 100% untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalimat man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini korelasi antara ayat 183 dengan penguat hadis yang disampaikan tadi, bahwasanya kalau kita berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keridhaan kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita yang terlampau maupun yang akan datang pastinya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, berikutnya mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang, wahai manusia. Kalau ya ayyuhan nas ini adalah am. Tapi kalau sudah masuk ya ayyuhalladzina amanu itu adalah khas, khusus bagi orang-orang yang beriman. Sayangnya Allah di situ. Cintanya Allah di situ. Hormatnya Allah di situ kepada hambanya yang selalu beriman kepada Allah. Pemirsa yang dirahmatin Allah, esensial yang kedua dari ayat 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita ingat kisah teladan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bagaimana ketakwaan itu bisa dalam diri kita. Bagaimana strategi utama bagi hamba Allah yang ingin menjalankan sebuah ketakwaan di hadapan Allah. Ada 4 strategi yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyampaikan kepada seluruh pengikutnya. Yang pertama adalah al-khaufu ilal jalil. Orang yang selalu takut kepada Allah. Orang yang selalu menjalankan perintah Allah. Orang yang selalu menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Sehingga strategi yang pertama adalah al-khaufu ilal jalil. Strategi yang kedua, bagaimana kita menjadi derajat ketakwaan kita di hadapan Allah. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, mengamalkan semua ajaran-ajaran di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sepepatah Arab mengatakan, al-amalu bila al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Apa artinya? Kalau kita sudah memahami sebuah keilmuan, kalau kita sudah memahami pelajaran-pelajaran dan hikmah di dalam Al-Quran maupun hadis, tapi kita tidak mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Artinya kehidupan kita tidak ada manfaatnya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Permisa yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Strategi yang ketiga, sebagaimana yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita semua adalah al-qanaatu bil qalil. Strategi yang ketiga, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ingin menjadi manusia yang masuk dalam kata-kata muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga tadi saya sampaikan al-qanaatu bil qalil, orang yang selalu puas akan kenikmatan meskipun itu sedikit. Orang yang selalu puas meskipun hartanya sedikit. Orang yang selalu
tidak pernah mencari kekurangan-kekurangan orang lain, meskipun dirinya sendiri penuh kekurangan. Intinya apa? Kalau kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, kalau kita menjadi hamba Allah yang tidak pernah hasad, tidak pernah dengki, tidak pernah ghibah, tidak pernah suudzon kepada Allah, tidak pernah suudzon kepada orang lain, kita puas akan Allah berikan kepada kita, itu termasuk strategi kalau kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita adalah al-isti'dadu ilal yaumil akhir. Ya. Al-isti'dadu ilar rahil. Sebagai hamba Allah yang ingin menjadi derajat takwanya di sisi Allah, dia mampu menjadikan dirinya bersiap diri, menyiapkan dirinya untuk bertemu Allah nanti di padang mahsyar, untuk bertemu Allah nanti di surganya Allah, tidak lalai dengan kehidupan yang ada di dunia. Pemirsa yang dirahmatin Allah, kalau kita sudah termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, kalau kita sudah termasuk orang-orang yang selalu menjalankan amal perbuatan yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, kalau kita sudah termasuk orang-orang yang selalu puas akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak tamak, tidak riya dan sebagainya, kalau kita termasuk orang-orang yang sudah menyiapkan diri kita bertemu, berhadapan kepada Allah, berhadapan kepada malaikat, baik di dunia atau nanti kita dibukakan pintu surganya Allah, itulah orang-orang yang akan menjadi kategori termasuk golongan-golongan orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan puasa kita sampai saat ini mendapatkan ridho dari Allah, dan nanti terakhir puasa kita di terakhir bulan Ramadan akan mendapatkan golongan atau kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan esensi sebuah ketakwaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, termasuk orang-orang yang mampu menjalankan semua perintah Allah dan mampu menjalankan semua perintah Allah, perintah Rasulnya, dan mampu menjauhkan larangan-larangan diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menjalankan, menjadi abdan syakura, bukan abdan kafura. Demikian semua kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, khilafan dan kekurangan milik saya pribadi. Mohon maaf, astaghfirukum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.